Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutakin Suling dimanapun berada. Kita sekarang kembali ketemu lagi di podcast saya, podcast Suka-Suka Podcast untuk edisi kedua di bulan Juli ini. Jadi tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan, pakai masker kalau udah kemana-mana, kalau di rumah tidak apa-apa tidak pakai. Saya buka dulu masker saya. Baik sahabat Mutakin Suling, SMS channel TV-nya orang Lubuk Banggai, kita ketemu lagi nih. Setelah kemarin di episode ke-1 bulan Juli Susupo atau Suka-Suka Podcast. Tapi sebelum saya lanjut ini, jangan lupa di subscribe dulu channel saya, agar supaya teman-teman bisa terus mempantengi atau bisa menonton video-video yang akan kami lempar kepada teman-teman semua. Jadi tekan tombol merah aja, tujak naik aja tombol merah di subbreaker atau di subbreaker atau di subscribe. Terus kemudian tekan juga lonceng notifikasinya. Lanjut lagi teman-teman, sahabat Mutakin Suling dimanapun berada. Mungkin kali ini di episode ini mungkin kita membedah yang sempat jadi heboh viral. Jadi saya harus sampaikan, saya sisa mungkin sehari dua ke depan sudah selesai masa karantina isolasi mandiri. Alhamdulillah berkat doa teman-teman sahabat Mutakin Suling dimanapun berada. Dan kita akan mendapatkan surat keterangan sembuh dari Dinas Kesehatan. Tadi kita sudah menghubungi petugasnya dan akan disampaikan kepada kita di sehari dua ke depan. Tapi juga walaupun sudah selesai masa karantina, kayaknya saya masih membatasi untuk kesana kemari karena kita lagi PPKM seperti di tempat, tapi tidak seperti di Jawa dan di Bali ya. Kita hanya dibatasi untuk kemana-mana, jangan dulu terlalu bergerak lah. Karena ini pandemik di luar, kita Banggai sudah jadi zona merah sekarang kalau nggak salah. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga jangan sampai kita kena lagi, saya tidak, kecuali hal-hal penting baru saya keluar. Nah, akan tetapi saya harus menjelaskan ada beberapa peristiwa sangat penting, di mana yang harusnya di saat kita hilangnya, kalau buat saya pribadi sih ada kehilangan nurani jiwa, moralitas kemanusiaan yang dipertanyakan, dan itu dilakukan oleh oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang kemudian tiba-tiba saya dikagetkan pada tanggal 6 itu informasinya terjadi rapat badan pengurus yang tidak melibatkan kami, lalu kemudian memutuskan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan buat kami ini adalah sesuatu yang kebijakan yang tidak manusiawi. Kenapa saya bilang tidak manusiawi? Karena mereka tahu, teman-teman tahu di posisi saya lagi sementara terpapar COVID-19 yang saya dapat dari Palu. Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa hujan, tiba-tiba ada pemberhentian sepihak. Jadi ada pemberhentian sepihak, di mana pemberhentian tersebut tanpa melakukan komunikasi di awal atau menyampaikan apa kesalahan kami, tiba-tiba keluar SK. Nah, jadi video ini penting sekali untuk bagian daripada mengklarifikasi di acara Susupo ini atau Suka-Suka Podcast. Ini SK yang dikeluarkan, SK pemberhentian. Lalu kemudian lembar keduanya itu ditandatangani oleh Bapak Ketua Yayasan kami, yaitu Pak Insinyur Abdullah Ali. Kebetulan beliau sekarang masih sekap, karena ex officio siapapun sekap dia menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Temputika Lubuk Banggai. Beliau tanda tangan keluarkan ini. Kemudian dasarnya adalah berdasarkan hasil rapat daripada pengurus yayasan. Pengurus yayasan ya itu terdiri dari pembina. Yayasan itu terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus.
Nah, notulen daripada yayasan yang mengatakan mereka sudah dapat ini itu hanya ditandatangani oleh 4 pengurus, ya kan, atau 2 pengurus. Karena di yayasan itu, ya, yayasan itu strukturnya itu bagiannya ada pembina, yaitu biasanya ex officio bupati, ya kan, atau misalnya yang sesuai dengan akte terakhir 2018. Nah, di sini hanya ditandatangani oleh 2 pengurus, kemudian 2 pengawas. Artinya ada 4 yang bertanda tangan. Di tengah harusnya masih ada pembina yang per detik ini juga masih tetap statusnya sebagai pembina, ketua dan pembina, yaitu Bapak Insinyur Haji Heruwin Yatim. Lalu kemudian tidak diundang, tidak dihadiri oleh kami sebagai kepala sekretariat, tidak dihadiri juga dengan 4 staf saya, yaitu Muhammad Akbar atau Abai, anaknya Pak Rektor, kemudian salah satu dosen tetap dari FKIP, yaitu Ibu Danti saja, kemudian Trisno J. Putabuga, salah satu staf saya yang kebetulan mantan tim daripada pertarungan kemarin daripada 02. Terus kemudian yang terakhir adalah Andika Aryani Monjo, staf saya di bidang IT. Jadi kalau 2/3-nya saja itu berarti sudah tidak quorum misalnya. Karena pengurus hanya dihadiri oleh 2 orang, yaitu bendahara dan ketua, minus sekretaris, terus kemudian dewan pengawas. Kepala sekretariat saya sendiri tidak diundang, staf 4 saya juga tidak diundang. Karena asumsi mereka pengurus itu hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Padahal jelas-jelas bahwa di akte pendirian nomor 222 tahun 2013, di dalam klausul pasal-pasal yang ada itu tertera jelas bahwa sekurang-kurangnya badan pengurus itu ada 3, sekurang-kurangnya. Berarti bukan paten 3. Jadi sekurang-kurangnya ketua, sekretaris, bendahara. Sama yang di partai, ketika mau verifikasi, biasanya kalau masih awal-awal akan ada KSB dulu di kecamatan misalnya. Tapi bukan berarti dia hanya 3. Kalau bisa ada penambahan 1 saat, maka dia juga bagian daripada pengurus. Ini asumsi yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu, di mana mereka tidak melibatkan kita. Artinya apa? Keputusan ini dilandasi dengan faktor X, hanya kan persoalan like and dislike menurut kami, walaupun ini sudah sah secara hukum dikeluarkan oleh yayasan, akan tetapi ada cacat prosedural yang dilakukan oleh teman-teman yayasan yang lainnya. Nah, ini berita acara tanggal 6. Ya, tanggal 6. Tetapi kami memprediksi bahwa SK ini sudah dipersiapkan. Karena ujung-ujungnya tidak mungkin SK ini dibuat oleh orang lain, bahkan dibuat oleh staf saya sendiri, yang kemungkinan selama ini kami baca berkonspirasi dengan gerakan untuk melengsirkan kami-kami yang punya niatan yang baik, mau mengembangkan yayasan dari tidur panjangnya menjadi hidup kembali dan bisa berkontribusi untuk mengembangkan Untika, tidak sekedar mendapatkan putaran-putaran pendapatannya hanya berharap dari mahasiswa, tapi yayasan berkreatif untuk kemudian melakukan upaya-upaya dari luar. Nah, akan sayangnya ketika upaya itu kami bangun, malah kita terkesan lah, tanda kutip, dihalang-halangi apa yang akan kami lakukan di dalam mengembangkan yayasan. Di mana harus saya sampaikan di sini kepada teman-teman bahwa dalam sejarah berdirinya Untika dari masih FKIP, lalu kemudian dia menjadi 2013 berdiri akte daripada Yayasan Pendidikan Tempuh Tika Luwuk, kita tidak punya Yayasan Pendidikan Tempuh Tika Luwuk, tidak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang ada hanya anggaran dasar diambil dari akte masuk dan tujuan.
tetapi secara utuh di anggaran dasar anggaran rumah tangga belum. Nah, itu yang kami buat barusan bersama-sama dengan sekretaris dan dewan pengawas. Kita pleno pertama, pleno kedua, pas pleno ketiga seperti video saya sebelumnya, tiba-tiba ADRT tersebut dipending dengan alasan yang tidak rasional, di mana alasan tersebut adalah untuk dipelajari oleh dulu oleh dua pihak, yaitu dewan pengawas dan universitas. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa mau diperiksa lagi oleh dewan pengawas, sedangkan dewan pengawas sama-sama yang membuat draft ini, sama-sama memplenokan, sama-sama mengkoreksi, dan sama-sama minta diperbaiki. Lalu kemudian apalagi ke universitas, apa hubungannya? Karena Universitas Temputika adalah bagian daripada amal usaha daripada Yayasan Pendidikan Temputika Lowo. Artinya mereka harus jangan mengintervensi, karena itu bukan ruangnya. Nanti selesai kami membuat ADRT, setelah itu mungkin akan kami sampaikan kepada amal usaha kami seperti Universitas Temputika Lowo Banggai. Nah, ini dibuat seperti itu oleh ketua yayasan, tanda kutip masukan dari mana walau-walam bisawab, karena di awal-awal dia tidak seperti begitu cara berpikirnya. Karena pleno pertama, kedua, ketiga, beliau bahkan bersedia untuk silakan dibuat. Bahkan kita sudah rapat lagi bersama dengan beliau, dan ujung-ujungnya terpending hanya karena persoalan dua hal tadi itu mau dipelajari. Padahal sudah dipelajari, bahkan sudah untuk draft, bahkan sudah selesai kita buat. Dan ini menjadi sebenarnya sebuah kebanggaan ketika ADRT disebut dibuat. Maka kendala kita selama ini melobi-lobi keluar, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, oleh funding NGO atau misalnya pihak-pihak tertentu yang jadi funding, kita terbentur di pertama ketika ditanyakan apakah ada anggaran dasar rumah tangga, ADRT-nya sebagai roh daripada sebuah organisasi atau sebuah badan hukum tertentu atau lembaga tertentu. Nah, kami tidak mungkin berbohong, kami mengatakan memang sementara kami buat. Dari sisi itu kita sudah tanda kutip mengurangi poin trust mereka untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, yang kedua, dari sisi kita yayasan belum punya website. Kalau universitas mungkin sudah, tapi kan sayang, lucunya yayasan tidak punya website. Karena dengan website yang berbasis IT, maka kita akan mempermudah untuk komunikasi di luaran, by email, by website. Nah, itu tidak ada. Nah, ketika ini kita mau buat untuk dihadirkan, malah semua terkesan sangat ruwet, dan seakan-akan kesannya kita tidak seperti jalan tol. Banyak sekali rintangan dari pihak-pihak tertentu yang tanda kutip saya tidak tahu apakah ada upaya yang tidak mau ini untuk berkembang, dibuat stagnan, dibuat seperti begitu terus, atau seperti apa, walau alam bisa. Nah, hanya 4 yang bertanda tangan, 2 pengurus, 2 dewan pengawas bertanda tangan, kemudian mengeluarkanlah keputusan rekomendasi mereka. Rapat Yayasan Pendidikan Temputika dihasilkan sebagai berikut. 1, ya saya bacakan ya. Ini hasil notulen daripada rapat tersebut. Saya tidak tahu notulennya siapa, karena biasanya kalau 4 ini yang jadi notulen adalah staf saya, makanya saya juga bingung ketika ada staf yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Nah, 1, mempersiapkan laporan pengurus yayasan terkait agenda rapat-rapat gabungan bersama badan pengawas, badan pendiri yayasan dalam hal ini Bupati Kabupaten Banggai. Jadi sebelum persiapan itu dilaksanakan, untuk kita rapat bergabungan antara pengurus, dewan pengawas, dan pembina dewan pendiri dengan bupati, kita ini sudah disingkirkan duluan. Karena akan berbahaya bisa melaporkan sesuatu kepada dewan pendiri, karena kami akan menyampaikan beberapa hal yang kejanggalan dan peristiwa-peristiwa yang menurut kami di depan mata, dan kami punya berbasis data dan sebagainya. Karena ingat, dewan pengawas itu tidak di sekretariat, tidak di kampus. Mereka hanya kecuali ada nanti digaji, mungkin kita antar, atau ada kejadian apa baru mereka hadir atau ada rapat. Tetapi yang stay di kantor itu adalah staf-staf saya, dan saya sendiri juga yang melakukan lobby-lobby di luar. Tetapi staf saya stay di kantor semua, di sekretariat. Lalu kemudian mereka ini kan hanya di rumah, gitu. Ketua yayasan juga di kantornya, dan bendahara orang ASN juga di kantor selama ini. Nah, jadi yang kedua, saya sampaikan yang kedua adalah
terkait efisiensi dan efektivitas kerja pegawai administrasi sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk yang terlalu berlebihan, yang maka perlu adanya pengurangan pegawai administrasi pada sekretariat yang terlalu berlebihan. Pertanyaannya, di mana berlebihannya? Di mana berlebihannya? Silakan cek di universitas manapun, di mana-mana. Ketika satu buah lembaga yang sudah profesional, pengurus yayasan itu sangat sibuk sekali. Mereka jumlahnya banyak. Karena mereka tidak sekedar sebagai yayasan yang mengayomi di atas, mereka juga bagian di dalam. Karena apa? Di dalam pasal daripada statuta terbaru Untika, ya, ini statuta yang digunakan oleh Untika sekarang, statuta 2020. Di situ jelas bahwa penyelenggara Untika itu terdiri dari dua, tidak sekedar hanya rektorat saja misalnya. Nah, ini supaya saya bicara tidak berbasis sekedar hanya bahapal atau diingat, tetapi saya bawa juga dengan ini. Bahwa di ADR di Statuta Untika 2020 ini itu jelas bahwa pada pasal susunan organisasi babnya pada pasal 33, ya, pasal 33. Susunan organisasi pengurus penyelenggara. Jadi susunan organisasi penyelenggara Untika Luwuk Banggai itu terdiri dari dua, yaitu satu badan penyelenggara dan dua organisasi universitas. Jadi kalau organisasi itu rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3 dan kabinetnya. Itu organisasi. Sedangkan poin 1 badan penyelenggara itu diperkuat dengan pasal 34 selanjutnya. Badan penyelenggara Untika Luwuk Banggai adalah Yayasan Pendidikan Tompotika. Jadi yayasan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di Untika itu ada badan penyelenggara? Ada ruangannya enggak? Ada pajangan yang tertulis misalnya di situ, ini ruangan badan penyelenggara, kayak di Unismu terdekat misalnya, atau di universitas yang lain. Itu tidak ada. Yang ada hanya sekretariat yayasan. Nah, kenapa tidak diadakan? Padahal termuat di statuta ini. Kan gitu. Nah, itu keganjalan tertentu yang. Nah, di sini alasan efisiensi. Mari kita bedah persoalan alasan efisiensi daripada teman-teman yang 4 orang, 2 pengurus saja, 2 pengawas. Jadi pengurus itu sebenarnya dia ketua sekretaris bendahara, kepala sekretariat, dan 4 staf saya. Bukan 2. Sedangkan yang mendatangani hanya 2. Sekretaris tidak. Saya tidak tahu juga. Nah, sekarang ke persoalan efisiensi. Mari kita bedah tentang efisiensi dan efektivitas. Dikatakan berlebihan, kita merasa bukan malah kekurangan. Kita kekurangan staf. Karena sesungguhnya banyak hal yang akan kita kerjakan di situ. Masa iya masuk akal tidak staf itu hanya 2 orang? Dulu kita 2 orang, saya sama Abai, anaknya Pak Rektor. Waktu itu penempatan daripada ketua Dewan Pembina hanya 1 orang, hanya saya. Tetapi disisipkanlah Pak Rektor anaknya dalam SK-nya dia. Ini kronologis yang saya ceritakan. Nah, lalu kemudian karena saya merasa bahwa kita membutuhkan tenaga tambahan-tambahan yang lain. Sesungguhnya waktu itu Dante tidak bisa masuk. Bahkan Rektor mengatakan juga hal yang sama. Kenapa? Karena dia udah double gaji. Hanya saja karena pertimbangan kemanusiaan, okelah kita perbantukan di situ. Ingat, Dante hanya sebagai staf biasa, bukan tenaga tetap. Ya. Diperbantukan karena double gaji. Nah, kalau berdasarkan efisiensi memang mau pengurangan, komitmen dengan apa yang disampaikan di dalam berita acara tersebut, maka sebenarnya kita setiap bulan itu malah bukan kurang. Kita punya silpa 2 jutaan tiap bulan. Jadi hitung kalau misalnya sudah berapa bulan itu tidak digunakan, maka ada sekitar hampir 10 juta. 2, 4, 6 lebih misalnya. Kita tidak kekurangan, misalnya kita tidak terbayarkan gaji staf saya, enggak. Itu cukup, malah kelebihan kita. Nah, kalau efisiensi sesuai alasan, kenapa tidak itu dilakukan kepada staf saya pegawai biasa? Karena yang pegawai staf
tenaga tetap berdasarkan SK terbaru itu ada sama saya. Kemudian 2 staf yang diberhentikan itu, Andika dan Trisno, mereka dikeluarkan SK tenaga tetap yang baru bahkan ditandatangani oleh ketua yayasan. Nah, kenapa tidak efisiensi kepada staf biasa? Kenapa alasannya kenapa ke mereka staf biasa? Karena mereka double pendapatan. Misalnya staf saya yang perempuan itu dia dosen tetap di FKIP, jadi dia gaji di dosen tetapnya, kemudian dapat gaji lagi bulanan daripada yayasan. Begitu juga anaknya Pak Rektor misalnya, dia gaji di yayasan, gaji juga di internal universitas sebagai tenaga pendidik, menginput data. Karena itu kita sudah ketahui itu, karena sempat hampir diminta SK-kan oleh yayasan. Padahal sebenarnya sudah SK Rektor sudah pas, sudah tidak perlu lagi SK dari yayasan. Beliau sebagai tenaga input data, jadi terjadi double. Nah, kalau memang efisiensi betul-betul, maka harusnya yang misalnya staf saya yang satu yang dosen tetap itu kembalikan dia ke FKIP, tidak perlu di yayasan, dan abai kembalikan juga kepada ke rektorat misalnya. Nah, itu baru pertanyaannya, kenapa ke saya? Saya ini kepala sekretariat, harusnya kan saya yang tahu, saya yang panggil, saya lebih tahu siapa staf-stafnya saya. Kalau komunikasi kurang, alasannya apa? Sedangkan kita kekurangan, bukan kelebihan. Dan kalau memberhentikan misalnya si A, si B, alasannya juga apa? Karena lagi-lagi, Dewan Pengawas itu punya topo gak berubah, bahwa pengawas itu punya tugas untuk mengawasi, memperhatikan, memperingati. Pertanyaannya, apakah kami sudah diperingati? Apakah kami sudah dipanggil? Apakah kami sudah disidang misalnya untuk dipertanyakan apa kesalahan kami? Ujung-ujungnya hanya karena pengurangan. Karena tidak ada alasan, maka dibikin sistem setting adalah efisiensi. Itu pun efisiensi salah juga, karena yang harusnya diefisiensi adalah tenaga biasa, jangan tenaga tetap. Atau juga efisiensinya yang diistirahatkan, misalnya yang dosen yang double gaji dengan yayasan, atau misalnya staf kami yang juga ada gaji di universitas. Itu baru tepat. Jadi bukan by design lalu kemudian mencari celah bagaimana caranya untuk mengeluarkan misalnya kepala sekretariat dan 2 stafnya, yang mungkin tanda kutip, mohon maaf, itu isu yang beredar di luar hanya karena persoalan dendam politik atau apa. Padahal ruang kampus adalah ruang kemurnian yang tidak bisa dimasuki hal-hal yang berbau politik praktis. Nah, akan tetapi untuk membenarkan itu, kami tidak yakin bahwa, karena kami mendapatkan di SK tersebut, pada poin memperhatikan itu, pada poin 2, memperhatikan poin 2 itu, yang sempat saya viral, itu atas pertimbangan saran dan arahan. Atas pertimbangan saran dan arahan Ketua Badan Pendiri. Jadi Ketua Badan Pendiri, bukan pembina. Ya, Ketua Badan Pendiri. Nah, diceklah itu. Jadi yang mengecek adalah staf yang diberhentikan. Siapa yang berangkat ke sana? Saya punya video, nanti akan saya tampilkan satu saat ketika itu dibutuhkan. Atau misalnya sebentar akan saya tampilkan dan silakan dengar apa yang terjadi dan silakan menilai daripada video tersebut. Sebelum saya lanjut lagi, ini semakin memanas, semakin terbuka di Susupo ini harusnya Susupo ini. Kalau di Loge itu, kalau Raja Susupo baru dengar sedikit dari ujung Bantayan sampai ujung Balingara sudah apa dengar. Nah, maka di konten Susupo ini, oke, kita break dulu, kita bumper dulu. Oke, kita kembali lagi ya, setelah tadi kita lihat iklan sekilas. Nah, pergilah staf saya ini Trisno J. Putabuga, anak Kota Baru Masamat. Dia ketemu, yang harus saya sampaikan di awal bahwa Trisno J. Putabuga ini adalah tim sukses daripada Partai Golkar oleh salah satu anggota dewan yang terpilih, Ibu Yolanda Antuke, istri daripada Obama atau Samsul Barimang yang terkenal dengan Obama. Trisno J. Putabuga ini yang membantu full juga di daerah Dapil 2, Dapil 3 Masamat lama berantak ke sana. Trisno Putabuga ini. Jadi secara tidak langsung Tris ini adalah bagian daripada tim sukses pilkada kemarin nomor urut 2. Yang kebetulan alhamdulillah sudah menang dan hari ini menjadi pembina, salah satu pembina dari pembina yang sudah ada.
Gitu. Nah, dia menghubungi ajudan daripada Bupati Banggai sebagai ketua Dewan Pendiri, gitu, ex officio-nya gitu. Dan dia dikasih kesempatan bertemu di habis maghrib. Dan ada sebuah keanehan luar biasa. Sekarang kan tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang kalau masuk ruangan untuk bertemu bupati kan harus disita dulu, HP harus keluar dulu, harus disimpan, tidak boleh bawa handphone ke dalam ruangan. Kalau mau foto-foto tinggal tunggu ada arahan atau petunjuk pimpinan. Ini juga sesuatu yang unik dan luar biasa. Kenapa begitu? Jawabannya saya tidak bisa jawab. Nanti cukup Bupati Banggai yang bisa menjawab itu, atau humasnya atau apa, karena kita tidak berani untuk menjelaskan tentang kenapa tidak bisa membawa handphone yang selama ini tidak seperti itu, lalu kemudian sekarang stigmanya berubah. Sekarang akan ada sekat antara rakyat dengan pimpinannya. Padahal ketika terpilih, maka hari ini Anda adalah pemimpin seluruh rakyat Kabupaten Banggai dari ujung Balingara sampai ujung Rata. Baik, kembali ke cerita tadi. Kawan-kawan, akhirnya dia ketemu dan dia punya keyakinan bahwa tidak mungkin SK ini berdasarkan arahan petunjuk daripada beliau. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, kawan-kawan? Ketika ketemu yang dari Untika, jadi yang harusnya dia mau jelaskan panjang-panjang akhirnya tertahan di leher. Kenapa itu? Karena menurut informasi dari beliau, dan saya punya rekaman itu, beliau mengatakan, oh iya, sudah diberhentikan ya. Nanti semua saya ganti pengurus di yayasan itu. Bahkan rektormu itu saya ganti. Apa yang terjadi? Saya kaget. No. Terus Petabuga juga langsung terdiam. Ketika dia datang menyampaikan informasi itu, saya lihat psikologinya kayak ada sesuatu kekecewaan yang luar biasa. Karena yakin juga ketika di perasaannya dia, orang yang pernah dia bantu mungkin tidak dikenal, mungkin tidak seperti siapa membantu yang lain. Dia bukan ketua partai, tetapi satu suara yang dia pengaruhi untuk kepentingan dukungan Golkar yang dia dapatkan lewat hadirnya Ibu Yolanda Antuke di Lalong, lewat tangan-tangan mereka, anak-anak muda di masa-masa, anak muda di Dapil 3 sana. Kemudian itu diberlakukan juga kepada saat pilkada kemarin. Terus diperhadapkan pimpinan yang dia pilih, dengan jawaban tersebut, dia diberhentikan juga tanpa alasan juga, dengan alasan yang tidak rasional. Bagaimana perasaannya dia? Sehingga saya sempat mengambil gambarnya, sambil mempertanyakan, dan dia menjawab dengan begitu sangat menyedihkan, tapi sangat juga mengagetkan, karena kok sampai ke ruang-ruang rektor harus diberhentikan. Artinya apa? Ada upaya perintah kudeta secara silent yang dilakukan oleh Dewan Pendiri, ex officio Bupati, yang walau-walau bisa wow. Jadi kita tidak pada posisi menuduh, tetapi itu terucap, terbahasakan dan dengar langsung oleh Trisno J. Petabuga, seorang anak muda yang kerja di yayasan staf saya, yang kebetulan mantan tim sukses yang tidak mungkin terdaftar, tetapi bagian daripada pemenangan daripada Partai Golkar lewat Ibu Yolanda Antuke. Jadi, Tris, bagaimana tadi hasil komunikasi konfirmasi kepada Ketua Dewan Pendiri atau Ketua Dewan Pembina Bupati Banggai sebagai ex officio Ketua Dewan Pendiri toh? Tadi jam berapa bertamu sama dia? Habis maghrib. Banyak tamu situ? Ya, lumayan. Nah, setelah dikasih kesempatan, berapa menit dikasih kesempatan sama Ana? 2 menit. Nah, konfirmasi pemberhentian sepihak sama saya, Mutakin Suling, kemudian Andi Karyandi Monjo dengan Tris. Dikonfirmasi ke beliau, apa jawabannya beliau? Ya, informasinya katanya memang diinstruksikan untuk digantikan semuanya pengurusnya. Seluruh pengurus yayasan diganti semua. Sampai rektor pun diganti. Rektor juga diganti. Jadi kagetlah kenapa sampai ke ruang itu. Nah, sekarang kalau mau di kudeta atau diberhentikan, alasannya apa juga? Semakin ruwet. Karena
janganlah masuk ke ruang-ruang kampus hanya karena persoalan dendam politik atau apa, karena itu ruang-ruang akademisi, ruang-ruang rasional, ruang-ruang daripada sumber melahirkan kader-kader muda, potensi-potensi intelektual muda di Kabupaten Banggai. Dan itu adalah aset daerah. Pertanyaannya, ada apa kami diberhentikan dengan alasan efisiensi yang sesungguhnya? Bukan efisiensi, karena itu terjadi di momentum yang sangat menyedihkan. Apalagi saya harus mengatakan kepada teman-teman yang menandatangan, Anda semua tidak punya nurani. Bayangkan ketika itu terjadi pada diri Anda, pada anak-anak yang sementara terpapar COVID. Kami sejak tanggal 2 sampai tanggal 3, lalu kemudian tiba-tiba kamu hadirkan pemberhentian. Seakan-akan kalian tidak tahu kami lagi berjuang antara hidup dan nyawa kami. Satu keluarga, satu rumah. Lalu kemudian Anda tidak punya nurani memberikan pemberhentian sepihak. Dan bagi kami itu adalah sesuatu tindakan yang sangat tidak bermoral. Di tengah kami sadar ketika kalau memang kami salah, kami melakukan tindakan yang melanggar secara aturan, maka kami mungkin akan mengikhlaskan itu. Tapi ini di posisi kami lagi sakit. Nah, apalagi dengan cara-cara yang tidak prosedural, kami tidak pernah dipanggil, kami tidak ketahui alasannya apa, tiba-tiba ujuk-ujuk pada pemberhentian. Di tengah anggaran dasar daripada Yayasan Pendidikan Topotika, baik nomor 222 2013 sampai dengan perubahan 2018, tidak ada alasan untuk memberhentikan pengurus yayasan kecuali dia mengundurkan diri atau meninggal. Dan itu tertuang. Dan itu tertuang semuanya di dalam anggaran daripada Akte 2013 maupun yang diperbarui 2018. Yang punya kewenangan untuk memberhentikan ketika terjadi meninggal atau mengundurkan diri atau tanda kutip hal agak extraordinary, maka itu adalah Bupati Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina, bukan Ketua Yayasan. Makanya saya bilang Ketua Yayasan juga ini, mohon maaf harus saya katakan, apakah Anda paham tentang organisasi, tentang yayasan ini atau tidak gitu. Karena selama ini saya lihat kebiasaan SK itu sudah dibuatkan kadang-kadang oleh staf saya, suruhan misalnya pihak tertentu, tanpa konfirmasi ke saya, Bapak tinggal tanda tangan tanpa dipelajari dulu apa isinya. Nah, ini yang papa terjadi di kampus. Jadi bukan persoalan saya ribut. Nah, sekarang saya buka-bukaan di media, saya bilang, karena kasus misalnya laporan kekeluargaan tentang hal tertentu itu tidak di follow up. Ya kan, tidak di follow up. Bahkan suratnya sudah ada, tinggal print, itu tidak dilakukan. Beberapa waktu yang lalu juga ada mahasiswa bersama perwakilannya datang juga terkait ada dosen yang juga upaya melakukan pemerkosaan, tanda kutip. Itu kemudian juga dia menangis, seorang anak yatim yang datang di sini tidak keluarga, datang hanya untuk mencari ilmu, dan mereka memilih Universitas Topotika Luwuk, tetapi apa mereka dapat? Ada sebuah tindakan predator yang sengaja mungkin dibiarkan, karena ketika dilaporkan tidak ada follow up, seakan-akan tidak ada masalah. Bayangkan kalau itu ada pada anak Anda, ada mahasiswa itu adalah anak Anda punya anak perempuan di sana, apakah tidak punya nurani untuk kemudian menyelesaikan kasus tersebut? Dan saya berani lempar di medsos itu karena hari ini, mohon maaf kalau misalnya saya katakan bahwa Anda mengusik orang yang lagi sakit di posisi terus kemudian dengan cara-cara yang sangat sadis dan tidak bermoral seperti gaya-gaya PKI. Lalu kemudian ada gadis yang diharapkan oleh keluarganya dari ujung Morowali sana datang ke sini untuk menuntut ilmu di kampus tercinta Pemda Banggai, di Universitas Topotika Banggai, lalu kemudian menjadi korban predator, dibiarkan. Ini presiden buruk kalau dibiarkan. Saya tidak akan malu kepada kampus saya.
Apalagi saya mencintai kampus Untika itu melebihi dari apa yang kalian tahu. Kalau berhitung tentang apa pendapatan dan sebagainya, apa yang kita dapat juga di kampus itu terlalu kecil. Tetapi kita mau mengamalkan diri kita ini untuk mengabdi kepada negeri kita melalui dunia pendidikan. Apalagi saya secara psikologi, saya ini lahir di Karaton, di kampung yang berdiri kampus Untika. Lalu kemudian saya membiarkan ini kondisi ini. Tentunya tidak, memang. Karena yang dilakukan cara-cara yang improsedural. Dan saya ketika di dalam banyak hal yang saya tahu dan saya kaget-kaget. Bagaimana potensi, indikasi korupsi pembangunan di belakang. Bagaimana laporan keuangan universitas yang beberapa tahun terakhir ini dia defisit. Tidak pernah diaudit oleh tim khusus misalnya. Terus hari ini dipertontonkan sesuatu penjaliman yang tidak prosedural. Saya harus mengatakan bahwa dalam berita acara rapat gabungan 2018 melahirkan sebuah keputusan yang sangat signifikan tentang perubahan daripada Akte 2013 nomor 222, di mana masa jabatan Ketua Dewan Pembina dengan struktur kebawahannya itu masih terhitung dari 8 Juni 2013 sampai 8 Juni 2023. Artinya per detik ini belum ada pergantian dan kewenangan itu masih ada di kewenangan Ketua Dewan Pembina. Terus pertanyaannya, ada apa Ketua Yayasan mengeksekusi orang dengan dasar like and dislike yang tidak berdasar dan tanpa memanggil kami untuk dikonfirmasi? Ada apa? Nah, ini sayang, dunia kampus adalah dunia yang sangat signifikan, yang harus kita kembangkan, harus kita jaga. Harusnya ini hal-hal begini tidak perlu terjadi. Apalagi dunia akademisi adalah dunia yang rasional. Maka keputusannya harus keputusan rasional, tidak bisa sepihak. Nah, oleh sebab itu, saya per detik ini, insya Allah akan melakukan beberapa langkah klarifikasi di media seperti ini, dan langkah-langkah yang lain yang tidak harus saya sebutkan seperti apa, yang pasti kami tidak akan diam. Kami akan mengejar itu. Dan batas ketika lebih dari 90 hari baru berarti kami menerima keputusan itu. Sekarang kan belum SK itu dikeluarkan tanggal 7, masih baru berapa hari. Masih 1-2 bulan lah, karena dia 90 hari. Dan kami akan membuat juga surat untuk mengklarifikasi, mempertanyakan alasan pemberhentian secara substansi terkait yang diputuskan oleh Dewan Pengurus secara sepihak. Karena pengurus hanya dihadiri oleh 2 orang. Ada apa hanya 2? Kenapa kita tidak diundang? Kita 5 orang dari staf yang ada sebagai bagian daripada pengurus. Kemudian juga dihadiri oleh 2 pengawas. Harusnya diisi sebenarnya pengawas. Pasca tokoh pendidikan, salah satu founding father daripada Untika. Untika ini berdiri dengan beberapa tokoh yang tidak pernah gaduh dan tidak pernah diintervensi terlalu jauh berlebihan seperti sekarang ini. Sejajar Sibai, lalu kemudian ayahanda paman saya, babok saya, Om Japar Tongko, tidak ada intervensi berlebihan seperti sekarang. Karena dunia kampus adalah dunia yang murni, dunia ilmiah, dunia yang penuh ruang-ruang intelektual. Maka harus terjaga kemurnian itu. Jangan masuk ruang-ruang keputusan lalu kemudian terkesan ada membawa dendam politik di dalam pengambilan keputusan. Karena terucap itu di saat ketemu staf saya dengan Bupati Banggai, itu terucap. Jadi walaupun tidak bawa rekaman, tetapi bukti secara verbal itu terucap di hadapan staf saya yang diberhentikan, yang kebetulan tim sukses juga daripada 02 atau Bupati sekarang yang terpilih melalui Partai Golkar. Karena dia adalah orang yang membrief juga kepentingan pemenangan Ibu Yolanda Antuke, dan mereka berhasil menghantar Ibu Yolanda Antuke di Parlemen Lalong. Jadi itu klarifikasi dengan berkas-berkas yang sangat lengkap ini. Jadi kami tidak sekedar membantah dengan tidak ada dasar. Ini lengkap semua. SK-SK, Akte 2013, 2018,
Kemudian statuta asli yang ditandatangani juga oleh Bupati Banggai ada sama kita ini, bukan fotokopian. Ini asli. Masih menggunakan cap basah. Nah, ini yang tidak ya karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, karena terjadi di saat saya lagi pandemik. Dan mohon maaf harus saya katakan, Anda semua tidak bermoral. Jangan bicara persoalan agama, jangan bicara persoalan keumatan, jangan bicara persoalan persaudaraan. Hari ini tindakan Anda semua itu dan tindakan yang tidak bermoral karena terjadi pada orang yang lagi sementara korban COVID-19 yang lagi berjuang. Tidak ada gunanya kita beribadah lalu kemudian tindakan kita menjalimi orang yang lain. Jangankan yang lagi, yang sehat saja kalau kita tindaki dengan kebijakan yang tidak tertulis hanya karena kebencian, kedengkian, dan kemarahan yang tidak berdasar, itu berdosa. Apalagi orang yang lagi sementara berjuang dalam hidup matinya satu keluarga, ada istri, ada anak. Saya bahkan ada anak kecil saya 4 tahun, dia merenggang mempertahankan DP tubuh agar semua lolos dari COVID ini. Lalu kemudian Anda memperlakukan itu. Mudah-mudahan saya doakan Anda selamat dunia akhirat. Saya tidak akan dendam itu. Sebagai orang Saluan, orang Bapasa asli, tidak ada berkarakter seperti begitu. Tetapi untuk melupakan tidak. Apalagi saya juga mengalir darah Bugis sama dari saya ini. Saya merendam itu, memendam itu. Tidak terbiasa saya dengan gaya-gaya seperti itu untuk kemudian membalaskan ini. Tetapi saya siap berhadapan langsung kalaupun itu diperlukan. Saya ingatkan kepada teman-teman. Saya siap berhadapan langsung kalaupun Anda melakukan cara-cara yang tidak kesatria, yang pecundang menurut kami. Oleh sebab itu, mohon maaf. Inilah klarifikasi saya untuk kepentingan menyampaikan kebenaran itu. Agar supaya publik tahu bahwa perlakuan ini perlakuan yang tidak adil, perlakuan zalim, dan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang kita hormati. Padahal saya orang yang sudah sangat menghormati. Sudah tidak ada itu pertarungan, sudah selesai. Lalu kemudian kenapa itu masih dibawa-bawa gitu. Oleh sebab itu teman-teman, saya kira sampai di sini klarifikasi saya dari Pak saya sendiri, dari Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tempo Tigaluk, yang kami akan tetap masuk. Saya kemungkinan kalau sudah sisa 2-3 hari ke depan ini, karena terhitung dari tanggal 2, 14 hari dihitung saja, setelah itu saya selesai masa karantina. Insya Allah akan keluar surat keterangan dari Dinas Kesehatan, kami sudah sembuh, dan saya akan hadir ke kampus sekali-sekali. Sangat saya hormati, mohon maaf kepada Om Jan, orang tua saya, Samsuri Japoma juga, kakanda saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak terlahir untuk kemudian menjadi pecundang atau terbiasa menyakiti orang lain. Tetapi saya terbiasa disakiti, terbiasa dipecundangi, terbiasa dijalimi. Tetapi Mutakin Sulin tidak akan pernah berhenti untuk melawan atau bertentangan dengan pihak-pihak yang merontokkan kebenaran dengan pembenaran. Tidak akan pernah. Sirik buat kami. Tidak ada. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi saya minta maaf. Dan insya Allah ada solusi daripada hal tersebut. Karena tetap kami mengedepankan nurani hati, rasa dan cinta. Selalu toli boson pada hal-hal tertentu. Tapi kami tidak menjadi pecundang untuk mengemis kembali, tetapi kami hanya berjuang untuk mencari keadilan itu. Karena masih banyak ruang-ruang yang bisa kami lakukan. Dan kami tidak akan lapar, saya ingatkan, tidak akan lapar kami. Di negeri kami sendiri ini, tidak akan lapar. Dan kami akan menghormati kalian, kalau kalian menghormati kami. Dan mohon maaf, kami pun akan berbalik sebaliknya, ketika perlakuan Anda juga sangat zalim kepada kami. Saya Mutakin Suling, owner daripada SMS Sahabat Mutakin Suling, TV Nyaluk Orang Banggai. Mohon pamit, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga jarak, kita lawan COVID-19, jaga kekompakan, dan ingat, tetap silaturahmi menjadi penting. Jangan karena persoalan perbedaan lalu kemudian kita saling membantai, kita saling membunuh, kita saling menjatuhkan. Negeri ini dibangun dengan keberagaman. Negeri ini dibangun dengan cinta. Maka bangunlah hubungan itu dengan cinta di ruang manapun. Saya Mutakin Suling, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kawan-kawan. Di penghujung ini pesan saya, ikuti surat edaran Bupati Banggai dan jaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, didobel dan hanya satu harus pakai dua. Hari ini kondisi ini berlaku di seluruh dunia. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita keluar dari wabah ini yang merusak sendi-sendi perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Dan ayo dukung program daripada pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Mudah-mudahan lewat surat edaran yang sudah dilakukan, kemudian petunjuk-petunjuk untuk menutup pintu-pintu masuk keluar dari daerah Kabupaten Banggai, baik di bandara maupun di pelabuhan, itu bisa efektif. Jadi sekali lagi, jaga silaturahmi, jaga kondusifnya daerah kita tercinta. Berikan kesempatan kepada Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai untuk menyelesaikan tugasnya di 100 hari ke depan. Dan insya Allah bisa mentuntaskan sampai selesai. Dan kepentingan rakyat akan menjadi nomor 1. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza.